Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang yang saya hormati, sudah rawuh Pak Eko, Rektor dan Wakil Rektor yang saya hormati, dosen dan tendik, juga para mahasiswa. Ini mahasiswa kok seragamnya SMK itu. Hai, PKL. Kalau PKL di Unima, besok kuliahnya di sini ya. Siap ya, nah, gitu ya. Jadi artinya sudah sangat familiar dengan kampus kita. Lulus kapan sampean? Lulusnya kapan? Tahun besok. Nah, segera daftar aja ya. Jadi daftar dulu, nanti urusan yang lain dilanjutkan. Insya Allah sampean pasti diterima karena sudah familiar di sini. Dan jangan lupa ngajak teman-temannya ya untuk kuliah di Unima. Para jamaah yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, doa yang tentu sangat penting bagi kita, bagi setiap orang ya. Jadi yang merasa orang itu merasa penting dengan doa ini. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Empat pasang persoalan yang kita mohon perlindungan kepada Allah supaya terlepaskan dari 4 karakter atau sifat itu, atau penyakit ya, penyakit. Yang pertama, mohon kepada Allah dilindungi dari penyakit galau dan sedih, gundah gulana dan sedih gitu. Itu sakjane ya satu pasangan saja, pasangan. Kalau kita berdoa itu harusnya apa yang kita mohonkan kepada Allah itu membimbing kita menuju apa yang kita mohonkan itu. Kalau kita itu mohon perlindungan kepada Allah supaya diselamatkan dari kegundahan dan kesedihan, ya perilaku kita itu piye carane ben tidak susah dan tidak sedih. Orang susah itu kan karena tidak senang ya, tidak senang. Ya piye carane hidup kita itu senang. Orang susah itu kan orang yang mungkin karena keinginannya itu berlebih. Ada lagi faktor yang terlalu iyik. Nah, iyik apa ya? Terlalu ngurusi urusan orang lain. Itu bisa membuat susah loh. Susah. Dan kalau ngurusi orang lain itu pasti yang dilihat
kejelekannya. Itu susah. Kadang-kadang begini, ono perempuan cantik kok entuk bojo sing ora pokrol gitu loh. Jadi sing putri iki cantik, sing lanang kok ora bejaji. Jadi itu kan komentare kuwi cahayu ayu kok katarak ngono. Nah, jadi ora ndak melihat. Padahal bagi yang bersangkutan itu kelebihan itu. Kelebihan. Karena pernah mendengar pengajian bahwa kalau orang bersabar dan bersyukur itu pintu surganya terbuka. Nah, maka meskipun cantik dilamar cah lanang ora apik gelem karena dia ingin mempraktekkan bersabar gitu. Nah, sing lanang ya gelem ngepek cahayu karena ingin mempraktekkan bersyukur gitu. Coba kalau kita itu tidak selalu melihat orang lain dengan sudut pandang kita, nah mungkin kita akan terselamatkan dari kesusahan itu ya. Kalau mari itu kita hindari ya. Kita hindari hal-hal yang membuat kita sedih. Mungkin keinginannya berlebih, itu juga bisa membuat susah loh, susah. Wong tidak pernah jadi tim sukses capres kok minat jadi menteri. Nah, itu kan namanya ngimpi. Nah, itu ya stres sendiri. Nah, ya, udah ada apa. Jadi ini harus menata diri. Itu satu ya. Jadi saya kira yang menyebabkan kita sedih itu faktornya bermacam-macam ya. Tapi itu juga mungkin karena menggunakan kepekaan, perasaan sing tidak pada tempatnya. Ning sing tidak peka yo kadang-kadang yo malah rasusah gitu. Ning le rasusah ki mergo ora mudeng. Itu ya ada, tidak peka. Itu ada. Aku rawani saiki nek pekok ya, tapi ya ana wong. Mulane wong edan kae. Wong edan kae ora pernah susah gitu. Karena sudah urat kepekaannya hilang. Urat kepekaannya. Jadi kalau orang tidak punya kepekaan itu tidak tahu menempatkan diri. Iki aku sakjane kudune lungguh ning ndi ndak tahu. Nah, itu tidak tahu. Itu kehilangan urat kepekaannya. Oke, nanti akan saya bahas khusus tentang ini. Terus yang kedua, mohon kepada Allah supaya dilindungi dari penyakit lemah dan malas gitu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah itu artinya tidak kuat ya, tidak kuat. Lemah jiwanya, lemah mentalnya gitu. Mungkin fisiknya kuat, tapi kalau mentalnya lemah, itu kekuatan fisiknya itu menjadi tidak bermakna. Orangnya gagah, gede, dhuwur, cendhek gitu. Ya ora gagah dhuwur kok cendhek itu. Tapi karena lemah mentalnya, ya jadi ingah-ingih. Jadi meskipun fisiknya itu keren, tapi celila-celili ya ada itu. Nah, itu. Karena apa? Lemah mentalnya. Dan malas. Malas itu apa ya? Malas itu keset. Pemalas itu orang yang ingin hidup enak tapi tanpa kerja keras. Itu pemalas. Maka kita harus menghindari sifat pemalas ini. Pemalas itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia itu lemah, dia akan ngemis gitu. Ngemis. Jadi peminta-minta. Kalau dia kuat, nyolong. Nah itu kan elek kabeh toh. Jadi itu karena apa? Karena punya sifat
pemalas. Lebih-lebih yang muda-muda ini. Jangan sampai malas gitu. Nek jenengan itu pemalas, sing arep nglamar sampean awang-awangan nih. Ya itu. Maka harus jadi pekerja keras, penuh semangat. Terus yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan saya mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari pengecut dan bakhil. Pengecut dan bakhil itu sifat yang melekat pada satu orang. Itu gandrengane. Orang pengecut biasanya bakhil. Orang bakhil ya pengecut. Contoh, karena pendapatannya banyak, maka tagihan pajaknya mesti banyak. Itu. Ning ra gelem dijaluki pajak karo zakat sing akeh. Itu kan namanya pengecut toh. Nek ndak mau bayar pajak dan zakat yang banyak ya harus minta rezeki yang sedikit gitu. Itu namanya konsekuen gitu. Tidak pengecut gitu. Wong pengecut itu njelei mesti ya. Mesti njelei. Iki ketoke rada cocok lho awake dhewe. Nah, maka kita ini ya kita mohon kepada Allah supaya terhindar dari penyakit itu. Maka resepnya apa? Resepnya supaya kita tidak menjadi pengecut dan bakhil itu. Ya, resepnya jadi orang yang konsekuen dan dermawan gitu. Untuk bisa dermawan itu ya kita harus punya pola hidup yang jelas. Pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana itu orang yang hidup untuk mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Kemudian sesungguhnya sudah diberi resep oleh Nabi, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau itu kita tanamkan pada diri kita, insya Allah kita akan diringankan menempuh jalan hidup yang tidak pelit itu, tidak medit dan tidak pengecut. Oke, ya, wes sekarang yang terakhir. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Mohon kepada Allah supaya dilindungi dari terlilit utang gitu. Dan wa qahrir rijal itu nek cara sekarang tersandra. Tersandra oleh orang lain. Tersandra. Atau di bawah ketiak orang lain. Jadi dikendalikan oleh orang lain. Ini juga gandengan. Nek kita minta kepada Allah supaya terhindar dari terlilit utang, ya jangan terus utang terus. Wong lendonga itu minta supaya tidak terlilit utang kok utang terus. Ini berlaku gue pribadi loh, orang lembaga. Nek lembaga utang rapopo. Karena kalau lembaga itu sekarang nek mau bangun yang besar, itu kok ngenteni urunan ngubengke kotak infak. Wah itu tekan kiamat tekan gitu. Ya. Maka kalau lembaga hutang itu dianggap sebagai tabungan prabayar gitu. Nah, sesungguhnya kita menabung tapi diambil di depan gitu. Ini. Tapi bagi doa tadi kan untuk kehidupan pribadi kita. Ingat loh, kata Nabi itu hutang itu kesedihan di malam hari dan malu di siang hari. Kecuali yang wis urat malunya hilang. Nanti meskipun hutangnya banyak tetap
jegeges, tetap ampuh itu. Itu namanya orang yang urat malunya sudah hilang. Kemudian tidak tersandra oleh orang lain. Apa yang membuat orang itu tersandra? Sesungguhnya juga kelakuannya sendiri. Mungkin karena janji-janjinya, ya. Atau mungkin karena perilakunya yang menyimpang gitu. Sehingga sudah jadi ketua organisasi top mengundurkan diri. Itu kan karena tersandra gitu. Karena kalau tidak punya masalah pasti tidak perlu mengundurkan diri. Tersandra. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati ketika berjanji dan berperilaku. Jangan kita sampai terjebak oleh perilaku kita. Kadang pancen ono lho wong ki dipakake ya. Dipakake. Ning ra krasa. Soale ra mudeng mau. Ra mudeng. Jadi ini hati-hati. Yang menyebabkan tersandra itu karena kita bisa tergoda oleh tarikan maupun dorongan yang menyenangkan. Tergoda itu ya. Misalnya karena potongannya itu potongan ustadz, wah ustadz ini ganteng, solih, serbanya keren, nah itu terus fotonya dijual untuk bakul umroh. Nah itu kan bisa jadi itu godaan godaan yang menyenangkan. Sing do bagus-bagus sih hati-hati ya. Bagus tur solih. Nek sing rapate kan aman-aman saja. Nah, jadi itu godaan itu. Godaan dan itu nanti bisa menjadi tersandra. Nek wis ngono kuwi mesti lesannya itu tidak lancar. Bicara kebenaran itu kelu. Karena apa? Karena sudah tersandra oleh perilakunya. Ini tidak gampang loh. Lebih bagi tokoh anyaran atau tokoh ajaran itu ben muda keren kan, muda terkenal harus gini-gini. Oh itu sangat harus berhati-hati. Nah, kalau kita itu mohon kepada Allah perlindungan supaya tidak tersandra, ya kita harus waspada. Jangan mudah terpesona oleh tawaran orang, Wes ngono kuwi ya. Nah, sekarang pengajian ya. Ben ora sedih mau apa gitu. Dalam surat Fusilat ayat 30 dan Al-Ahqaf ayat 13 ini redaksinya senada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, kemudian istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya sehingga dia menjadi orang yang tidak takut dan tidak sedih. Jadi kunci tidak takut dan tidak sedih itu istiqomah. Istiqomah ketika mengatakan Rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami. Menggunakan Rabb loh nih. Rabb itu artinya yang mengatur kita. Jadi istiqomah yakin bahwa Gusti Allah sing ngatur awake dhewe. Urip awake dhewe wis ana sing ngatur. Lho nek wis yakin ana sing ngatur kan awake dhewe iki tenang wae to. Sing ora tenang ki wong sing angel diatur. Itu yang ndak tenang. Karena
Rabbuna, Allah yang mengatur. Istiqomah. Nek muni Allah yang mengatur kita itu gampang. Neng istiqomah ki sing angel. Istiqomah ki ajeg jejeg gitu. Pancen istiqomah angel. Sing gampang ki istirahat gitu. Itu istiqomah itu. Nah, maka mengapa sulit istiqomah itu? Karena banyak godaan tadi. Wis banyak godaan dari luar, dilalah perasaan, hawa dan lain dari kita itu jelang-jeling. Jelang-jeling ki kadang apik, kadang ora apik. Imane yo ndelap-ndelip gitu. Ndelap-ndelip itu kadang menyala, kadang pudar. Nah, maka istiqomah ini perlu kita rawat, kita ikhtiarkan bersama-sama. Kalau orang itu istiqomah, itu orang yang punya kemandirian. Uripe tidak di bawah kontrol dan kendali orang lain. Itu orang yang istiqomah. Mengapa bisa seperti itu? Karena punya rasa percaya diri. Mengapa punya rasa percaya diri? Karena punya kekuatan. Kekuatan. Kalau orang tidak punya kekuatan, ya sulit untuk percaya diri. Nek orang tidak punya apa-apa kok percaya diri, kuwi jenenge ndablek. Bukan percaya diri. Nekat itu. Tapi orang yang percaya diri itu karena punya kekuatan. Kekuatannya masing-masing. Masing-masing. Jadi antara dosen dan tendik itu beda modal untuk percaya dirinya. Yang membuat kekuatan apa? Yang membuat kita percaya diri itu karena kepribadian kita. Nek wis kepribadian gitu kan bisa berlaku kepada siapa saja. Kepribadian itu karena kejujuran kita, karena sikap rendah hati kita, karena kesumehan kita, karena sadar posisi gitu loh. Sadar posisi. Sadar posisi itu misalnya nek satpam ki nek Jumatan yo aja nang sop terdepan. Nek perlu le Jumatan nang nggon kantor kae, ora apa-apa. Aku nek ngono kan dijamin aman, ora ono sandal ilang. Nah gitu. Malah jadi tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Itu tetap kesolihan jenengan di situ gitu. Itu. Jadi nek sing soft terdepan yo wakil rektor lah itu. Nah, aku ora apa-apa gitu. Tapi yang ada posisinya masing-masing. Ada kesolihannya masing-masing. Jadi tidak mesti harus di sop depan. Nah, nek jenengan yang sop depan malah marake sandalnya do ilang, nah itu malah tidak baik. Kalau jenengan maca TV itu ya, di Masjidil Haram itu kan tentara-tentara itu mah kancane do salat nyawangi sing salat kuwi ngawasi. Mbuh li salat kapan kae. Nah, itu tidak apa-apa ya. Nah, ini artinya apa? Kalau kita itu ini ora terus nganu terus-terusan nang pos satpam le salat ya. Nah, ya kalau wae. Ketika acara besar. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, kunci pertama yang menyebabkan kita tidak sedih dan tidak takut itu adalah istiqomah. Istiqomah. Istiqomah ki ya jejeg gitu. Tidak jelang-jeling. Nah, jelang-jeling. Jelang-jeling itu kadang apik, kadang celelean gitu. Nah, ini namanya jelang-jeling. Nek istiqomah ki ya wedi salah barang, wedi salah. Nek salah kok terus-menerus tetap
jegeges ora wedi, aku berarti pancen wong ampuh tenan. Jadi wis bola-bali salah kok tetap gaya, ya, itu namanya orang yang ampuh ya, ampuh. Itu perlu diberi piala. Nah, piala lendablek kuwi. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara sekalian itu pertama ya, istiqomah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ketika akhirnya Adam dan Hawa itu tergoda untuk makan buah yang terlarang, makan buah yang terlarang. Kemudian oleh Allah diturunkan di muka bumi. Turunlah kamu ke bumi. Terus setelah di bumi, maka Allah berpesan, fa imma ya'tiyanakum minni, jika datang kepadamu dariku satu petunjuk. Jadi nanti setelah Allah itu tanggung jawab ya. Allah itu tanggung jawab. Kalau ngeculke ya paling pasti yang ngeculke uang di bumi itu ya rame itu kecul, tapi diberi petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan takut dan tidak akan sedih. Itu artinya apa? Orang yang taat aturan itu pasti hidupnya tidak takut, tidak sedih. Taat aturan ya. Ning lak ya dhewe iki nek ana aturan berarti kan adanya aturan adalah untuk dilanggar. Nah, itu kan ada gium yang kacau gitu, kacau. Misalnya kita sering mendengar ya, pembatasan pembelian BBM. Entek di tengah jalan. Padahal wis ra iso tuku karena pembelian dibatasi. Akhirnya kan mengurii gitu. Menguri aja. Jadi itu menimbulkan kreativitas. Saya dengar dari para driver-driver itu bagaimana kreativitasnya supaya bisa beli BBM itu. Jadi Indonesia itu canggih tenan. Jadi setiap ada aturan itu selalu ada kreativitas untuk bagaimana melanggar aturan itu. Nah, itulah Indonesia. Dan pelanggaran itu selalu menghasilkan uang bagi yang kong kalingkong itu. Wah itu kan angel tenan. Kira-kira para pelaku kreativitas itu, kreativitas melanggar maksudnya ya, itu sedih apa ora ya? Saya tidak tahu karena saya belum mempraktekkan. Ya coba kapan-kapan mempraktekkan. Begitu. Tapi ya janganlah nek iso aja. Karena itu jelas Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti petunjukku itu mesti selamat, mesti uripnya ayem, senang gitu. Setiap pelanggaran itu pasti menimbulkan kesedihan. Meskipun ditutup-tutupi itu tetap dirasakan oleh pelakunya. Aming sekarang ini arep milih ndi gitu. Milih
hidup tentram atau hidup tidak tentram. Malah aneh-aneh itu. Karena aturan tidak cocok dengan keinginan, ganti undang-undangnya. Nah, itu kan lebih kacau lagi ya. Gitu. Jadi mestinya kita itu yang menyesuaikan dengan aturan. Misalnya orang Islam diatur, kalau pendapatannya sudah mencapai nisab, kon bayar zakat. Sakjane asline iki lho. Sing tak rasake itu. Nek ana perintah bayar zakat itu sakjane perintah kon golek duit sing akeh. Kon golek duit sing akeh supaya mencapai nisab. Nek tekan nisab bayar zakat. Kemarin saya ditanya seorang kawan. Saya bertani tapi nyewa. Duite le nyewa le utang. Ala wis ngrekoso ta kuwi. Terus panene iki ya ora mothok. Terus aku le bayar zakat piye? Sampeyan kok kaya wong Islam anyaran aku yang itu. Ya nek pancen hasilnya ra tekan iso ora usah bayar zakat. Kan kepenak to. Kepenak. Jadi kadang-kadang ning kuwi kan orang yang tanya ke saya itu kan berarti orang yang semangatnya untuk melaksanakan perintah Allah tinggi itu. Tinggi. Itu yang kita hargai. Semangatnya tinggi. Kuwi langka lho wong kok ngono kuwi. Makhluk langka. Ya. Terus dia ndang saya jawab, ya nek pancen ra panen ya ora sah zakat. Nek ra tekan nisab, gek sadar. Oh iya ya jebul zakat ki nganggo nisab barang. Nah iya. Jadi nek karena nasib terus nisabnya tidak tercapai. Nah berarti ya tidak bayar zakat. Ning lak yang upama jenengan kuwi ditari. Milih dadi wong sing nampa zakat apa mbayar zakat? Piye? Kowe sok nek dadi wong. Milih bayar zakat. Mulane golek duit sing akeh. Golek duit. Nek cah putri yo golek bojo sing sugih. Nah, nanti bojone kon sregep bayar zakat. Ngono. Nek cah putri kan penak. Dadi ora kudu mbut gawe. Asal bojomu ki sok sugih, atep ngene. Sok ya sekolahnya rampung kesik, terus sekolah rampung terus kuliah Unima. Nek kuliah Unima sok tak dongake ndek bojo sing sugih mau. Ning nek ora ya ora tak dongake. Nah, gitu. Itu yang sing bocah-bocah nom-nom ku ya. Kan di sini banyak pilihan ya. Jadi kalau taat intinya kan mengikuti petunjuk Allah. Dan mengikuti petunjuk Allah ki miturut kekuatannya dewe-dewe lho. Kekuatannya dewe. Sehingga pelaksanaannya bisa bermacam-macam gitu. Kemudian yang ketiga. Al-Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari Yahudi, Nasrani, Sobiin, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, bagi mereka itu ada ganjaran untuk mereka dari sisi Tuhan mereka. Dan mereka tidak takut dan tidak sedih.
Nah, pada yang ketiga ini kuncinya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Sing disebut loro lho, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kok ora liyane? Sing liyane ora disebut. Ya mbuh kuwi. Nah, tapi iman kepada Allah itu kan puncaknya. Nah, maka apa yang mesti dimiliki oleh orang yang iman kepada Allah? Wujudnya apa gitu loh. Nek mengaku iman iso. Saya paling tidak menyebut tiga perwujudan iman kepada Allah itu. Yang pertama, tidak nglokro. Ngerti nglokro? Nglokro ngerti? Tidak tahu? Oh nganu ya, pancen cah nom, cah lairan, sampean lairan 2000-an toh? Ayo mesti ra ngerti istilah nglokro. Apa meneh tak takoni sentir ki apa? Nah, ngertine malah kentir. Nah, itu sentir. Nah, itu cah nom jadi enggak tahu. Nglokro itu putus asa. Loyo, pokoknya enggak punya semangat hidup. Enggak punya semangat hidup. Itu nglokro. Nah, orang kalau iman kepada Allah tidak punya itu sifat nglokro itu. Putus asa enggak ada. Maka orang karena tidak putus asa, orang iman kepada Allah pasti full asa. Full asa. Lawannya putus asa kan full asa, penuh harapan. Mengapa tidak putus asa? Karena punya Gusti Allah. Nah, gitu loh. Punya dekengan. Ming dekengan orang dalam wik terus gaya kok apa meneh dekengane Gusti Allah. Itu kan dekengan yang paling top dunia akhirat gitu. Nah, maka orang yang percaya kepada Gusti Allah pasti tidak pernah putus asa. Jadi nek ana wong kok putus asa atau nglokro berarti imannya sedang piknik. Imannya sedang pergi gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah itu tidak umuk. Umuk ki bahasa Indonesia apa? Sombong. Nah, sombong. Umuk. Sombong itu umuk ya. Nah, itu. Mengapa kok tidak sombong? Karena kalau saya berhasil itu nek Gusti Allah tidak mentakdirkan berhasil tidak mungkin. Jadi keberhasilan kita itu bukan hanya karena usaha kita, tapi ada peran Gusti Allah. Dan peran Gusti Allah itu peran yang paling menentukan. Tugas kita kan hanya ikhtiar maksimal. Soal penentu akhir Gusti Allah. Tidak umuk ki angel loh. Apalagi jenengan itu punya modal banyak untuk umuk. Modal pinter, cerdas ya, doktor. Loh itu modal untuk umuk loh. Tinggal dipakai apa tidak. Kaji. Apa namanya? Wis kaji 2 kali ya. Nah, itu bisa modal untuk umuk itu. Rajin tahajud. Rajin tahajud itu bisa jadi modal untuk umuk. Goblok. Goblok we umuk. Nah, itu modal. Jadi semua punya modal. Nah, tapi kalau orang percaya kepada Gusti Allah, meskipun punya modal untuk gaya,
Nah, dia tidak memanfaatkan modal itu untuk gaya. Hais ngono kuwi. Kemudian yang ketiga, orang yang percaya kepada Allah itu hidupnya merdeka. Saya itu selalu menggunakan istilah merdeka. Merdeka itu ya bisa menentukan sikap sendiri. Tidak dikendalikan oleh pihak lain. Itu orang yang percaya kepada Allah. Terus percaya kepada hari akhir. Apa perwujudan orang yang percaya kepada hari akhir? Perwujudannya dua. Yang pertama, hidupnya lebih hati-hati. Yang kedua, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nek dekat dengan Allah itu kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama jadi wedi, kemungkinan kedua jadi tenang gitu. Nah, itu dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah itu kan awake dhewe kelihatan lebih detail gitu. Jare kowe nek jejer kuwi. Dadi weruh kancamu detail to. Nek saka adoh andeng-andenge ra ketok gitu. Nah, ning nek cedhak lah ketok. Dia andeng-andeng. Nek panunen ya ketok. Nah itu kalau cedhak. Jadi nek apa? Nek awake dhewe kok apik kelakuane, kok kelakuan ya apa ya? Perilakunya, nah, perilakunya apik. Kuwi cedhak Gusti Allah ayem. Ayem. Dadi ngukur awake dhewe apik apa elek kuwi nek saya cedhak karo Gusti Allah, saya ayem apa ora? Gambarannya gampang lah. Gambarannya nek jenengan mengambil uang di bank, uangnya sendiri loh. Kemudian pulangnya itu dikancani polisi. Wah itu kan ayem tenang gitu. Ini sampean numpak pit motor orang gue helm. Weruh patung polisi wedi kok. Nah itu ya. Itu tapi ya, kita harus Gusti Allah yang ngono kuwi. Nah, semakin dekat itu semakin ayem uripe. Berarti nek awake dhewe ora ayem, berarti saya adoh karo Gusti Allah. Lha ngukur gampang. Mungkin nek sing cah nom-nom urung pati ngrasake ya wong uripe isih rada dawa. Ning sing rada tuwa-tuwa kuwi lho. Ah kuwi wis kudu ngono kuwi. Nah, terus nek wis beriman terus beramal saleh. Nek itu dilakukan, maka kamu tidak takut dan tidak sedih. Bapak-bapak dan ibu, saudara sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang penting saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ulangi ya, kita berdoa kepada Allah itu, apa yang kita mohonkan itu kepada Allah, mestinya perilaku kita itu menyesuaikan dengan permohonan itu. Misalkan. Jadi doa itu membimbing perilaku kita. Doa itu. Tadi sudah saya sampaikan 4 pasang tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Itu kita hayati lalu kita ikhtiarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pun nggih, kesel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.